Sekali lagi ya, Bapak Ali pasang bohlam. Tangannya licin, Pak Ali jatuh. Saya mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puja-puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Kamis 15 Mei 2025 bertempat di Hotel Crown Tasikmalaya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dalam acara peringatan HUT Kabar Priangan ke-26 dengan tema Jurnalisme Bermartabat. Boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin menyapa para tamu undangan yang hari ini sudah hadir. Yang saya hormati tentunya dari Komisaris Utama Bapak Kartono, mohon maaf, Komisaris Utama Bapak Izak. Kemudian yang kami hormati juga Direktur PT Berkah Pikiran Rakyat Bapak Muhammad Ainurdin. Kemudian tentunya yang kami hormati ada Bapak Wakil Wali Kota Tasikmalaya yang hari ini juga sudah ada di tengah kita semua, yaitu Bapak Diki Chandra. Yang kami hormati Pak Kadis Kominfo dari Ciamis yang mewakili Bupati Ciamis. Yang kami hormati juga Perwira Penghubung Kodim 0612 Tasikmalaya Bapak Mayor Wawan yang mewakili dari Komandan Kodim 0612. Berikutnya yang kami hormati juga dari Direktur Pikiran Rakyat Bandung dari Tia Yuniawati dan seluruh jajaran direktur, dan juga dari seluruh hadirin tamu undangan para konten kreator se-Priangan Timur yang sudah hadir pada acara di pagi hari ini. Selanjutnya izinkan saya Bapak Ibu Rosmayanti untuk memandu serangkaian acara pada hari ini, dan dengan itu dilanjutkan untuk mengefektifkan waktu. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk juga menjunjung semangat nasionalisme, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dan tamu undangan dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mil'ud dunya wa mil'ul akhirah abadal abidin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum saya melanjutkan kepada tugas saya sebagai pembawa doa, ada sedikit katanya untuk tausiah biar lebih mengerti apa yang dimaksud dengan tasyakur bi ni'mah. Banyak orang mengatakan bahwa tasyakur bi ni'mah cuma berkumpul, diberikan makanan, disangkanya seperti itu. Para ulama memberikan ta'bib syukur supaya perusahaan ini Kabar Priangan lebih maju. Di sisi lain pada saat ini tidak sedikit, begitu banyak yang di PHK besar-besaran di Indonesia pada saat ini. Kabar Priangan yang ke-26 alhamdulillah masih diberikan eksis oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bertahan. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya syukur, takrif itu kata
para ulama, sorobul abdi jami'a ma'an amallahu bihi ila makhliqolah. Ini kalau manusia mau bersyukur kepada Allah, apa saja pemberian dari Allah dipakai beribadah, itu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syukur itu cara prakteknya adalah zikrul mun'im. Kalau manusia betul-betul ingin berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan hidup, dari mulai napas, sehat, umur begitu banyak yang tiap hari per detik kita diberikan oleh Allah, begitu banyaknya nikmat yang luar biasa. Kalau betul-betul ingin bersyukur kepada Allah, satu, zikrul mun'im, ingat kepada pemberi nikmat. Bagaimana caranya ingat kepada pemberi nikmat? Mudah. Karena badan kita ini tidak mau untuk bersyukur. Karena casing ini, badan manusia itu tidak mau untuk didekatkan kepada Allah. Badan maunya itu terhadap makanan yang enak, minuman yang enak, pakaian yang bagus, mobil yang mewah, rumah yang bagus, bahkan perhiasan. Itu adalah makanannya badan. Kalau manusia ingin bersyukur kepada Allah, ada yang perlu diperhatikan, adalah hati, roh. Maka roh ini harus bersyukur kepada Allah. Lewat apa? Zikrul mun'im, ingat kepada pemberi nikmat. Artinya perbanyaklah mengingat Allah, menyebut nama Allah, zikir kepada Allah. Kalau kata bahasa kita masing daek wiridan. Ciri orang yang bersyukur kepada Allah, mau bersyukur yaitu selalu lisannya menyebut nama Allah dengan kalimat-kalimat istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, sholawat, baca Quran. Itu kalau orang sudah bisa membaca seperti itu, ciri orang itu sudah termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, cara syukur kepada Allah itu adalah ta'atul mun'im, taat kepada pemberi nikmat, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk taat ini diantaranya ada wajib, ada sunat. Diantaranya seperti ibadah haji, kita tidak mampu, tidak jadi dosa. Yang mampu saja, yang gratis, cari perintah Allah yang gratis, seperti sholat gratis, puasa gratis, ibadah haji mahal, tidak jadi dosa kalau tidak mampu. Umroh mahal, tidak jadi dosa. Zakat harta, kita masih pikir-pikir dulu. Jadi carilah perintah Allah, ta'atul mun'im, taat kepada pemberi nikmat. Yang ketiga, kalau manusia ingin bersyukur kepada Allah, hibdun nikmah, pelihara nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai pangkat, jabatan, harta apapun yang diberikan oleh Allah, wa ma bikum min nikmatin faminallah, apa saja nih yang datang kenikmatan dari Allah, itu semuanya patut syukuri. Maka untuk itu sekalian saya di sini sebelum doa tadi ada sedikit ke telinga tausiah sedikit di dalam masalah tata cara syukur. Yang ketiga, hibdun nikmah, pelihara apa saja pemberian dari Allah. Yang terakhir, cara manusia ingin bersyukur kepada Allah yaitu istimaluha firidul mun'im. Gunakanlah nikmat dari Allah sesuai yang memberinya, yaitu dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berjanji di dalam Al-Quran begitu jelas, bismillahirrahmanirrahim, wa idda'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila manusia berterima kasih, bersyukur kepada Allah, Allah janji akan dilipat gandakan, tambah-tambah rizkinya yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya manusia sudah diberi nikmat begini banyaknya, kufur, tidak ingat kepada Allah, semakin jauh daripada Allah, jauh dari perintahnya, maka Allah janji akan dicabut itu nikmat. Seperti apa sekarang? Besar-besaran PHK itu adalah adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diberi sehat, tidak dimanfaatkan untuk sujud kepada Allah, disuruh sujud tidak mau, maka akan dicabut sehat ini, diganti dengan penyakit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, mugi Gusti ngahampunten kana dosa-dosa abdi sadaya. Ya Allah, mugi Gusti ngahampunten kana dosa-dosa ibu rama abdi sadaya. Ya Allah, mugi Gusti mikanyaah mikadeudeuh ka ibu rama abdi sadaya, sapertos aranjeunna ngurus ngadidik abdi sadaya nuju aralit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, alam dunya anu keur ku abdi dinikmati, dipika betah, dipika resep ieu dunya teh bakal ditinggalkeun ieu ku abdi.
Abdi bakal dihirupkeun ku Allah nyaeta akhirat anu abadi. Mudah-mudahan jaga kehidupan abdi di akhirat sing disaekeun ku Gusti. Salametkeun abdi tebihkeun tina panasna seuneun neraka. Ya Goninu ya Karim angtal mugni. Hedat Gusti Allah yang maha kaya. Hedat Gusti Allah anu bager tur berehan. Mugi Gusti beungharkeun abdi sadaya, lancarkeun ieu kabar priangan ku Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan, apapun usahanya kabar priangan, mudah-mudahan selalu diberikan jalan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karyawannya rizkinya mudah, miliknya mudah, dan perusahaan ini mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati ammal yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pangarsa Ustadz Yayan yang telah memandu untuk doa pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia akan dilanjutkan pada laporan Ketua Panitia kepada Bapak Zulkarnain. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ieu rada ngangge kaca soca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena atas berkat rahmatnya dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebagai umat yang lemah dan juga tanpa daya, kita wajib mensyukuri nikmat dan anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga seperti yang tadi Pak Ustadz bilang bahwa kabar priangan sampai saat ini tetap eksis dan berdiri tegak walaupun di tengah-tengah badai disrupsi teknologi. Jadi ketika isu nasional pemecatan karyawan di dunia insan pers, alhamdulillah kabar priangan masih tetap berdiri tegak. Terima kasih. Tepuk tangan. Namun ya itu tadi, tanpa pertolongan Allah mungkin kita semua kabar priangan sudah tanpa daya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang kami hormati Komisaris PT Pikiran Rakyat, yang Bapak Yanuar Perusita, yang kami hormati Direktur PT Pikiran Rakyat Bandung Ibu Tia, yang kami hormati Direktur PRRM Pak Kartono. Selamat siang Pak. Yang kami hormati Pemret PR Pak Irwan, selamat datang. Yang kami hormati Pak Direktur PT Berkah Pikiran Rakyat Pak Muhammad Ainuddin. Yang kami hormati Komisaris PT Berkah Pikiran Rakyat. Yang kami hormati tentu saja Pak Diki Chandra, Wakil Wali Kota. Selamat datang Pak, selamat berkenalan dengan kami Kabar Priangan. Yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Pak Hilman, selamat datang. Pak Kapolres yang mewakilinya, Pak Dandim juga mewakilinya, terima kasih telah hadir. Juga kepada anggota Dewan Pak Asep Sam, selamat datang di Kabar Priangan. Terutama juga bapak-bapak dari unsur Forkopimda, unsur perwakilan dari Pemkab Tasikmalaya, Pak Asda, selamat datang Pak Asda. Pak Kepala Dinas Kominfo Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Banjar, Kota Banjar, Pangandaran, selamat datang. Terima kasih telah hadir. Bapak Ibu sekalian, juga teman-teman Kabar Priangan
yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini Kabar Priangan telah menginjak di usia yang ke-26 tahun. Dan alhamdulillah juga saat ini setelah kita lama berpuasa, terutama karena Covid, kita bisa menggelar syukuran hari ulang tahun Kabar Priangan. Walaupun kita dilaksanakan dengan cara yang sederhana. Dalam kegiatan ini kami menggelar beberapa kegiatan. Yang pertama, kita bikin lomba video pendek. Kita juga undian untuk pembaca, undian pembaca untuk Kabar Priangan. Dan juga yang paling utama adalah kita memberikan apresiasi untuk para pembaca setia kita, untuk para penulis setia kita, untuk para narasumber setia kita, dan juga untuk relasi setia Kabar Priangan yang dari tahun 99 sampai sekarang masih tetap setia bersama Kabar Priangan. Terima kasih, tepuk tangan Pak. Tanpa kehadiran rekan-rekan relasi para penulis pembaca, kami tentunya bukan apa-apa. Seperti yang Pak Ustadz tadi katakan, kita mungkin tidak jadi apa-apa sampai saat ini. Untuk saat ini kami juga berterima kasih kepada para relasi yang telah menyokong, mendukung kegiatan kami ini. Perlu saya sampaikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan ini kita tidak bekerja sendirian. Kami mendapat dukungan dari CV Putra Mandiri, terima kasih Pak Haji Endang Juta. Kami juga mendapat bantuan dari owner Prima Jasa, Pak Haji Amir Mahmud. Dan juga kami juga mendapatkan bantuan dari PT Eiger Adventure, dari Kapolres, dari Dandim, dari Diskominfo seluruh kota Kabupaten Tasik. Terima kasih atas bantuannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bantuan dan dukungan terhadap kami mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah menyampaikan laporannya untuk pada hari ini. Dan dilanjutkan sekarang ke sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Direktur PT Berkah Pikiran Rakyat kepada Bapak Muhammad Ainuddin. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih ke Bapak Wakil Wali Kota Bapak Diki Chandra yang sudah berkenan dalam kegiatan yang sangat sibuk untuk menghadiri undangan kami. Kami ucapkan terima kasih ke Bapak Wakil Ketua DPRD Bapak Hilman yang sudah hadir di sini, kepada jajarannya. Terima kasih kepada Kapolres Tasikmalaya yang mewakili sudah berkenan hadir, kepada Bapak Dandim yang mewakili sudah berkenan hadir, dan Bapak Kepala Dinas khususnya Kominfo dari Tasik Kota, Tasik Kabupaten, Ciamis, Banjar dan lain sebagainya sudah hadir. Terima kasih. Selanjutnya kami terima kasih juga ke Bapak Haji Kartono Sarkim selaku Direktur PRMN sekaligus komisaris kami. Terima kasih udah support pagi-pagi, belum sarapan udah sampai di kron ini. Kami juga sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan tamu undangan yang sudah berkenan menghadiri acara ini. Pada kesempatan ini Kabar Priangan berusia 26 tahun. Tentunya 26 tahun bukan waktu yang singkat. Dengan dinamika tantangan, apalagi sekarang begitu kerasnya dinamika ekonomi untuk menghidupi suatu perusahaan. Tapi alhamdulillah berkat doa dari Bapak Ibu sekalian
kita masih bisa hadir dalam usia 26 tahun ini. Dan tadi disinggung oleh Pak Azul, alhamdulillah sampai ini Kabar Priangan belum mem-PHK karyawannya. Ini tentu adalah kebersamaan kami di perusahaan yang dari awal dititipkan, khususnya karena kami masuk juga dibimbing oleh Pak Kartono, adalah yang ditekankannya kebersamaan dan optimisme. Ini adalah modal awal, karena dengan hantaman apapun kebersamaan dan optimisme kita, alhamdulillah Kabar Priangan mencapai usia 25 tahun. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini kami haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kita dari 99 media kita hanya cetak koran Kabar Priangan. Namun dengan tuntutan zaman, kita juga berinovasi dengan membuat beberapa portal yang khususnya juga kami diingatkan oleh lagi-lagi Pak Kartono Sarkim di sini. Kita membuat portal kita sehingga ada 9 portal. Dari mulai kabar Tasik, kabar Singaparna, kabar Ciamis, kabar Banjar, Pangandaran dan lain sebagainya, terus Garut, Sumedang, bahkan terakhir ada kabar Bandung. Nah, itu tiada lain adalah untuk membangun informasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Karena kalau kita hanya mengandalkan koran, itu ada jeda waktu yang cukup untuk menyampaikan informasi ke pembaca. Karena kita punya tanggung jawab, tidak semata-merta membuka usaha. Ini adalah tanggung jawab moral kita untuk menyampaikan informasi yang sehat. Apalagi sekarang digempur dengan medsos yang tanpa saringan. Apakah itu informasinya betul atau menghasut atau gimana? Nah, kita punya kewajiban untuk memberikan informasi yang sehat sehingga diterima oleh masyarakat dan ikut mencerdaskan sedikit banyak masyarakat. Tidak berhenti di sana dengan 9 portalnya, kita juga menggarap sekarang, karena yang sekarang lagi memimpin informasi adalah medsos. Mungkin Pak Wakil rajanya kalau malah salah medsos, kita juga mungkin satu waktu Pak Jul harus mengundang Pak Wakil Wali Kota, minta pencerahan bagaimana untuk mengelola medsos yang baik gitu. Jadi kita juga medsos kita terus kembangkan. Dan ada keunikan mungkin yang sedikit saya sampaikan di sini. Medsos itu kan yang kita kelola itu ada namanya TikTok, IG, Instagram dan Facebook. Nah, dari laporan teman-teman, Facebook medsos utama yang dikelola atau dibaca oleh masyarakat kabupaten. Oh, saya lupa. Nanti ada Pak Asda yang mewakili Pak Bupati Tasik, Pak Haji Yayat. Punten, tadi lewat Pak. Jadi di sini di Kabupaten Tasik itu medsos yang digunakan itu Facebook, yang utama memimpin. Nah, untuk kota itu adalah Instagram Pak Wakil. Nah, untuk Kabupaten Pangandaran itu lebih ke TikTok, mungkin karena wisata dan lain sebagainya. Nah, ini jadi kita akan terus kembangkan. Nah, ini kita bisa berlakukan inovasi seperti ini juga berkat dukungan dan partisipatif dari bapak-bapak ibu sekalian. Mungkin pada kesempatan ini kami tidak panjang lebar, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas waktunya menghadiri tasyakur binikmat Kabar Priangan berusia 26 tahun. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ainurdin yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Wakil Wali Kota Tasikmalaya kepada Bapak Diki Chandra. Waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya akan membacakan sambutan dari Bapak Wali Kota yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir karena beberapa agenda. Kebetulan Pak Sekda juga baru semalam masuk rumah sakit. Bapak Asda 2 ada tanda tangan MOU di provinsi, Asda 1 sedang di Bekasi untuk masalah haji. Jadi banyak mewakili. Saya juga kebetulan sakit sebetulnya, tadi masuk angin barusan juga. Yang saya takutin 2
Satu takut muntah, kedua takut kentut gitu kan. Saya juga tadi kesini suasananya tegang sekali Pak. Mudah-mudahan bisa cair. Saya ingin tepuk tangan dulu buat tadi yang sudah tampil. Ya. Sebelum saya bacakan beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Wali, mungkin saya sedikit menanggapi tentang apa yang disampaikan tadi soal media sosial. Alhamdulillah semenjak dilantik saya nggak pernah bikin konten lagi Pak, kecuali kemarin istri saya bikin tiba-tiba kali makan, akhirnya ujungnya saya dibawa ke barak, itu doang Pak. Dan itu di luar dugaan gitu. Jadi saya belum bikin konten, tapi rencana saya mau bikin konten khusus untuk pengembangan Kota Tasik, baik itu soal PAD-nya dan yang lainnya insya Allah saya mau, tapi yang lainnya saya belum siap Pak, belum punya ide gitu, dan gagasan karena siap, tapi kalau yang lain mau bikin silahkan. Terus kalau bicara syukur nikmat, karena memang temanya bermartabat dan bilang kalak, memang betul Pak Ustadz, kuncinya adalah syukur nikmat. Saya merasakan betul ketika saya masih menjadi pelayan Wendy's Burger di Kota Bandung. Saya itu gajinya 90.000 per bulan, cleaning service 1.000 per hari. Saya ngeluh, duit sakit cukup kenaon gitu kan, sampai ngeluh. Tiba-tiba tukang rokok, saya waktu itu bujangan, ada tukang rokok, anaknya 2, istrinya 1. Tiba-tiba, Ki, daguan sakedeng. Dia lari, rupanya dia parkirin mobil Pak, parkirin mobil terus balik lagi, mohon maaf agak kasar, dia liatin duitnya ke saya, anjing, beneran kasar, anjing gope, udah tahu duit sebut anjing, gitu, anjing gope. Tapi nggak tahu gimana saya meringkak Pak, merinding gitu, sampai pulang ke rumah kebayang wajah si bapak itu. Demi Allah bukan jatuh cinta, dan saya normal Paknya, gitu kan. Tapi kebayang muka si bapak itu. Yang saya kebayang itu saya di Ki Chandra bujangan, ngeluh dengan megang uang 120.000, sementara dia yang punya anak 2 istri 1 sangat bahagia memegang uang 500 rupiah. Akhirnya saya sadar bahwa ternyata kebahagiaan itu tidak muncul dari berapa besar uang yang kita miliki, tapi berapa besar rasa syukur kita atas yang kita miliki. Itu Pak Ginten, kalau yang terkait dengan syukur nikmat Sapa Godos Pak Ustadz hatur nuhun, tausiahna sangat masuk, luar biasa. Sekarang izinkan saya membacakan sambutan dari Bapak Wali Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua DPRD atau yang mewakili, kebetulan sebetulnya tidak mewakili tapi sekarang jadi Ketua DPRD Pak, karena ketuanya sedang naik haji, jadi Pak Hilman menjadi Ketua DPRD hari ini beserta reng-rengana. Porkopinda yang mewakili ada dari Kodim dan dari Polres, Direktur Pikiran Rakyat Haji Kartono Sarkim, Komisaris Utama PT Berkah PR, Komisaris PT Berkah PR, para Kadis Kominfo se-Priangan Timur, Ketua Panitia Zulkarnain, dan tadi ada yang kelewat Bapak Asda dari Kabupaten Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi ke depan, karena pasti antara Tasik sareng Kota tidak akan bisa terlepaskan Pak, insya Allah. Juga teman-teman semuanya, para wartawan Kabar Priangan, juga tokoh agama, tokoh masyarakat, dan beberapa tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita bersua dalam suasana penuh syukur dan semangat kebersamaan dalam momen istimewa peringatan hari ulang tahun ke-26 Harian Umum Kabar Priangan. Sebuah usia yang bukan hanya menjadi penanda waktu, tetapi juga menjadi bukti konsistensi dan integritas dalam dunia jurnalistik lokal yang tidak mudah. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Hadirin yang saya hormati, sejak pertama kali hadir tahun 1999, Kabar Priangan telah membuktikan diri sebagai media yang mampu menjaga konsistensi, independensi, dan integritasnya. Bukan perkara mudah bertahan selama lebih dari seperempat abad di tengah perubahan teknologi, tantangan bisnis media, hingga dinamika sosial yang terus bergerak. Tapi Kabar Priangan berhasil melewatinya, bukan karena sekedar kuat, tetapi karena ia berakar di hati masyarakat.
Di setiap beritanya kita temukan bukan hanya informasi tetapi pemahaman. Di balik setiap tajuknya bukan hanya opini tetapi sikap yang mencerdaskan. Ini adalah warisan berharga yang harus terus dirawat. Hadirin sekalian, kita semua menyadari bahwa media bukan hanya penyampai kabar, ia adalah penggerak kesadaran, penjaga kejujuran, dan pembentuk peradaban lokal. Dalam konteks Tasikmalaya dan Priangan Timur, Kabar Priangan telah menjadi sumber referensi, ruang kritik yang konstruktif, serta jendela luas untuk melihat dunia dari sudut pandang kita sendiri dengan nilai budaya dan kebijakan lokal yang dijaga. Dalam menjalankan amanah pembangunan, pemerintah tentu membutuhkan dukungan dan kemitraan strategis dari berbagai pihak, termasuk dari media yang tumbuh bersama rakyat. Melalui pemberitaan yang jernih dan tajam, Kabar Priangan telah ikut serta mendorong berbagai gerakan sosial, mengawal kebijakan publik, dan menyuarakan aspirasi rakyat. Saudara-saudara sekalian, dengan rekam jejak yang demikian kuat, maka sangat wajar bila kita semua menaruh harapan besar terhadap peran Kabar Priangan ke depan. Di ulang tahun yang ke-26 ini, semoga Kabar Priangan terus berkembang sebagai media independen yang relevan dan progresif, yang tidak hanya menjadi pengamat tetapi juga penggerak perubahan. Atas nama pribadi dan pemerintah Kota Tasikmalaya, saya Fiman Alfariji Ramadan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-26 Harian Umum Kabar Priangan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan daerah ini. Terima kasih telah menuliskan kisah Tasikmalaya dengan jernih dan penuh tanggung jawab. Semoga usia yang ke-26 ini menjadi awal dari lompatan besar menuju masa depan media yang lebih kuat, lebih inovatif dan modern. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga segala upaya telah kita lakukan dalam pengabdian kepada masyarakat senantiasa dalam petunjuk ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Tasikmalaya, Fiman Alfariji Ramadan. Demikian apa yang saya bacakan dari Bapak Iman. Yang jelas saya juga sama, pertama kali saya main sinetron saya menjadi wartawan di Si Cemplon dulu, jadi wartawan juga, jadi saya cukup mempelajari bagaimana tugas teman-teman media. Jadi insya Allah mudah-mudahan hari ini adalah hari terbaiknya untuk teman-teman media terutama, apalagi tadi sudah diceritakan tidak ada pemecatan, dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk Kabar Priangan ke depannya. Dari saya pribadi mungkin saya tutup dengan pantun. Apa ya? Pantunnya naonnya kalau hilap deui. Tadi udah inget di jalan batuk bieu keluar deui siga nama. Duh. Naonnya apa pendek we. Iya betulahnya dicakapkeun we nya. Cenyi ciri tanghau tangun. Po hau teh sinjing tangengan. Cakep. Selamat ulang tahun Kabar Priangan. Cakep, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, mohon Bapak izin dulu untuk tidak dulu kembali ke tempat duduk karena kita akan dilanjutkan dengan simbolis pemotongan tumpeng. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Direktur Pikiran Rakyat Bandung kepada Ibu Tia yang barusan hadir. Dan saya memanggil untuk Bapak Ainurdin untuk melakukan prosesi pemotongan tumpeng dan akan dilanjutkan diberikan kepada Bapak Wakil Wali Kota Tasikmalaya. Dilanjutkan juga untuk Ibu Tia, bisa ikut ke depan juga. Kemudian untuk Bapak Kartono, Ibu Meti, dan Pak Irwan, serta dari DPRD. Bisa disilakan untuk ke depan. Untuk pemberian pertama akan diberikan dulu kepada Bapak Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Bapak Diki Chandra, yang akan dipotong langsung oleh Bapak Ainurdin. Mangga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim.
Sambil sarapan ya Bapak Ibu, nggak apa-apa ya, sambil sarapan. Oke, satu suap aja ya, satu suap aja. Pemberian pertama untuk Bapak Wakil Wali Kota Tasikmalaya. Oke, mau dokumentasi dulu boleh, mangga, dokumentasi dulu. Selanjutnya penyuapan Bapak dari Bapak Ainurdin boleh untuk Bapak Wakil Wali Kota. Oke, siap, nanti dipiralin ya kalau misalkan kayak gitu. Untuk Pak Ai berikutnya pemotongan tumpeng untuk diberikan kepada Ibu Tia, silakan. Kami sampaikan sambil videonya berjalan Bapak Ibu bahwa kabar periangan ini lahir sejak 15 Mei 1999 dengan usia yang menginjak 26 tahun, tepat pada hari ini di hari Kamis 15 Mei 2025. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Wakil Wali Kota Tasikmalaya yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara Hari Ulang Tahun Kabar Priangan ke-26. Semoga media Kabar Priangan terus menjadi media yang berkembang, independen, dan terus memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Untuk itu, dari kami seluruh karyawan dan staf Kabar Priangan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota Tasikmalaya yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, tadi kita sudah melihat ya Bapak Ibu terkait profil dari Kabar Priangan, kemudian perjalanan Kabar Priangan selama 26 tahun, termasuk pada hari ini kita sedang memperingati ulang tahun Kabar Priangan, dan juga tadi kita melihat ada peluncuran dari 9 portal Kabar Priangan, juga Priangan TV dan Priangan Institute. Dan berikutnya kita akan melanjutkan ke penghargaan kepada 5 orang penulis dan agen Kabar Priangan Award ya. Jadi nanti 6. Oh 6. Oke, kita nanti akan menyebutkan Bapak Ibu 6 orang penulis ya. 6 orang penulis yang memang kita buat acara ini sebagai acara Kabar Priangan Award. Jadi untuk yang merasa namanya dipanggil nanti bisa lanjut ke depan, akan ada pemberian penghargaan yang diberikan oleh Kabar Priangan. Mudah-mudahan orang yang disebutkan di tangan saya ini orangnya ada semua ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk penulis terproduktif
di Harian Umum Kabar Priangan. Ada 6 orang ya Bapak Ibu. Pertama, saya panggilkan Bapak Hermana SPDI. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Berikutnya saya panggilkan juga Profesor Dr. Haji Arusdiana MM sebagai penulis terproduktif di Harian Umum Kabar Priangan. Boleh beri tepuk tangan yang meriah ya Bapak Ibu. Dilanjutkan dengan penulis yang ketiga. Di sini ada Dr. Haji Tatang Ibrahim MPD. Kepadanya dimohon untuk maju ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan nama yang akan saya panggil ada Dr. Dian Indihani MPD. Ada? Ada Pak Dr. Dian Indihani? Oh iya, sedang berhalangan hadir ya. Untuk yang kelima ada Haji Teteh Sudirman. Teteh Sudirman. Untuk Bapak Haji Teten Sudirman. Terakhir ada Bapak Kiai Haji Mahpudindur. Berikut inilah 6 orang penulis terproduktif di Harian Umum Kabar Priangan. Hadirin yang berbahagia bisa berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Untuk pemberian penghargaan akan diberikan oleh Ibu Tia Mangga dari Direktur Pikiran Rakyat Bandung, kemudian Bapak Ainurdin selaku Direktur Kabar Priangan. Silakan untuk Ibu Tia selaku Direktur Kabar Bandung. Untuk yang pertama Bapak Hermana SPDI. Untuk yang kedua, dari Pak Ainurdin kepada Bapak Profesor Dr. Haji Arusdiana MM. Untuk pemberian yang ketiga akan diberikan oleh Bapak Kartono. Bisa maju ke depan Bapak. Untuk pemberian kepada Bapak Dr. Haji Tatang Ibrahim MPD. Kemudian untuk pemberian berikutnya akan diberikan kepada Ibu Meti dari Komisaris PRMN yang akan diberikan kepada Bapak Haji Teten Sudirman. Selanjutnya yaitu pemberian yang akan diberikan oleh Bapak Irwan Nasir kepada Bapak Kiai Haji Mahpudindur. Pemberian berikutnya dari Bapak Irwan Nasir kepada Bapak Kiai Haji Mahpudindur. Bapak-bapak yang menjadi penulis terproduktif diharapkan tidak dulu kembali ke tempat duduk karena kita akan melakukan sesi foto. Untuk tim media silakan bisa merapat. Mangga untuk yang tadi bisa maju ke depan untuk kembali di foto ya. Bapak Ibu mohon izin ya berdiri kembali ya.
Silakan 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu bisa kembali duduk. Selanjutnya masih ada ya, Bapak Ibu, masih ada pengumuman dari Kabar Priangan Award terkait agen terbaik. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk masih berada di tempat duduknya masing-masing. Di sini saya akan membacakan ada empat agen terbaik Kabar Priangan selama sejauh ini sampai di HUT Kabar Priangan ke-26. Untuk namanya yang disebutkan nanti bisa maju ke depan ya Bapak Ibu. Untuk agen terbaik pertama yaitu Bapak Haji Ujang Rusmana, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ada Bapak Maman Suryaman selaku agen terbaik Kabar Priangan, bisa langsung maju ke depan. Dilanjutkan dengan Bapak Adad Hadiansyah. Bapak Adad Hadiansyah bisa maju ke depan. Untuk agen terbaik keempat yaitu Bapak Asob Dahyan sebagai agen Monita. Saya ulangi kembali, untuk yang pertama ada Bapak Haji Ujang Rusmana sebagai agen terbaik. Yang kedua yaitu Bapak Maman Suryaman juga sebagai agen terbaik. Dilanjutkan dengan Bapak Adad Hadiansyah sebagai agen terbaik. Dan terakhir yaitu Bapak Asob Dahyan juga sebagai agen terbaik. Untuk yang tidak hadir, mangga bisa diwakili oleh agen yang hadir dengan nama-nama yang tadi sudah disebutkan. Saya ulangi kembali, silakan untuk Bapak Haji Ujang Rusmana, Bapak Maman Suryaman, Bapak Adad Hadiansyah, dan Bapak Asob Dahyan, atau yang mewakili silahkan bisa maju ke depan. Untuk agen terbaik bagi yang tidak hadir silakan bisa diwakili untuk maju ke depan. Bapak mangga silakan bisa maju ke depan untuk mewakili agen terbaik yang tidak hadir Bapak ya. Selanjutnya untuk pemberian hadiah atau penghargaan untuk agen terbaik, yang pertama akan diberikan oleh pimpinan perusahaan Kabar Priangan kepada Ibu Helma, yang akan diberikan kepada perwakilan Bapak Haji Ujang Rusmana. Silakan untuk tim media bisa langsung merapat. Untuk berikutnya pemberian akan diberikan oleh Pak Abub kepada perwakilan dari Bapak Maman Suryaman. Berikutnya untuk yang kedua ini untuk perwakilan dari Bapak Maman Suryaman, silakan tim media bisa merapat. Untuk pemberian ketiga akan diberikan oleh Bapak Zulkarnain, diharapkan untuk maju ke depan. Kepada Bapak Zulkarnain untuk diberikan kepada perwakilan dari Bapak Adad Hadiansyah. Baik, untuk pemberian keempat akan diberikan oleh Bapak Arif ya. Untuk pemberian yang terakhir akan diberikan oleh Bapak Arif kepada Bapak Asob. Mangga Bapak silahkan.
beranjak ke tempat duduk. Untuk para penerima penghargaan bisa dulu dilakukan sesi foto ya. Untuk tim media silahkan bisa merapat. Akan melakukan sesi foto terlebih dahulu untuk penerimaan agen terbaik dari Kabar Priangan. Silakan untuk Pak Zulkarnain bisa ke depan Bapak. Oh udah, aku nengok ke kanan ya. Oke. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk seluruh agen terbaik Kabar Priangan. Dan di berikutnya ini masih ada ya Bapak Ibu. Ini masih ada Kabar Priangan Award yang akan kami bacakan. Siapa saja yang menjadi penerima penghargaan dari Kabar Priangan Award berikutnya dengan kategori-kategori yang akan saya bacakan ya. Di sini ada beberapa kategori Bapak Ibu. Yang pertama ada kategori Mitra Terbaik Wilayah Ciamis. Kemudian ada kategori Mitra Terbaik Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Ada kategori Pembaca Setia Kabar Priangan. Juga kategori Tokoh Masyarakat Peduli Sosial. Kemudian ada kategori Mitra Setia. Dan terakhir ada kategori Pembaca Setia sejak tahun 1999. Nah untuk itu Bapak Ibu langsung saja saya akan membacakan nama-nama yang menjadi bagian dari kategori yang telah saya sebutkan di 8 kategori yang tadi ya Bapak Ibu. Untuk kategori pertama, kategori Mitra Terbaik Wilayah Ciamis akan diberikan kepada Koperasi Hibar Ciamis. Silakan ya bisa lanjut masuk ke depan. Untuk Koperasi Hibar Ciamis. Untuk kategori kedua, Mitra Terbaik Wilayah Kabupaten Tasikmalaya akan diberikan kepada Ketua kategori terakhir yaitu kategori Pembaca Setia sejak tahun 1999 jatuh kepada Bapak Dr. Haji Basuki Rahimat MSI. Silakan untuk yang disebutkan bisa langsung maju ke depan. Bagi yang tidak hadir bisa diwakili oleh pihak yang terkait. Saya ulangi kepada Koperasi Hibar Ciamis bisa langsung maju ke depan. Ketua K3S Kabupaten Tasikmalaya Bapak Atang. Kemudian dari Ketua K3S Pager Ageng Kabupaten Tasikmalaya dilanjutkan Bapak Haji Endang Abdul Malik. Kemudian Asia Plaza Tasikmalaya. Dan yang terakhir Bapak Dr. Haji Basuki Rahmat MSI. Untuk yang tidak hadir nanti bisa diwakili saja. Ada 8 orang ya, ini baru 5 orang.
Baik, saya haturkan dan saya persilakan untuk Bapak Kadis Ciamis itu bisa langsung maju saja ke depan, Bapak Haji Pino. Untuk Bapak Kadis Kominfo Ciamis bisa langsung maju saja ke depan. Ciamis. Ya, tenang. Ini Jakarta. Ikut. Baik, selanjutnya akan ada pemberian pertama. Ini pemberiannya diberikan oleh Bapak Kadis Ciamis kepada Ibu K3S. Untuk berikutnya, pemberian berikutnya akan diberikan oleh Bapak Pajar. Untuk Kadis Kominfo Banjar, silahkan bisa langsung maju ke depan untuk melakukan prosesi pemberian hadiah. Untuk Bapak Kadis Kominfo Banjar, disilakan untuk maju ke depan untuk melakukan pemberian hadiah atau penghargaan dari Kabar Priangan Award kepada para penerima. Oke, untuk pemberian berikutnya itu akan diberikan oleh Kadis Kominfo Sumedang ya. Silakan Bapak bisa maju ke depan untuk melakukan pemberian hadiah Kabar Priangan Award kepada kategori yang sudah kami bacakan. Oke, berikutnya untuk pemberian penghargaan akan diberikan oleh wilayah Kabupaten Tasikmalaya kepada penerima Kabar Priangan Award. Siapa lagi? Satu lagi. Oke, untuk pemberian hadiah keempat akan diberikan oleh Bapak Zulkarnain. Kepada Bapak Zulkarnain dimohon untuk maju ke depan untuk memberikan penghargaan kepada kategori yang sudah kami sampaikan. Maka Bapak bisa memberikan penghargaan. Kami ucapkan selamat untuk kategori-kategori yang telah memenangkan penghargaan di Kabar Priangan Award. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama yang akan dibersamai oleh Bapak Kadis kepada penerima Kabar Priangan Award 2025. Silakan untuk Bapak bisa membersamai untuk melakukan sesi foto bersama. Juara pertama, pemenang lomba video Kabar Priangan jatuh kepada Salwa Awalia. Kepadanya disilahkan untuk ke depan. Untuk juara kedua, lomba video Kabar Priangan jatuh kepada Tina Mustika Sari. Silakan bisa langsung maju ke depan. Juara ketiga, pemenang lomba video Kabar Priangan jatuh kepada Eva Saumalia. Silakan bisa langsung maju ke depan. Jika ada yang tidak hadir, bisa diwakili. Saya absen kembali. Salwa Awalia
Tina Mustikasari, dan yang terakhir Epa Saumalia. Inilah Bapak Ibu para pemenang lomba video ucapan HUT Kabar Priangan ke-26. Baik, untuk pemberian penghargaan, pemberian pertama untuk juara 1 untuk Salwa Awaliyah akan diberikan oleh Bapak Ridwan. Kepada Bapak Ridwan dimohon untuk maju ke depan. Kepada Bapak Ridwan dimohon untuk maju ke depan untuk memberikan penghargaan kepada Salwa Awaliyah selaku pemenang juara pertama lomba video Kabar Priangan. Baik, untuk pemberian penghargaan kedua untuk Tina Mustikasari akan diberikan oleh Bapak Aris. Untuk pemberian Bapak Arif ya, mohon maaf ya, untuk Bapak Arif silahkan bisa memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video Kabar Priangan juara kedua. Untuk pemberian penghargaan juara ketiga kepada Epa Saumalia akan diberikan oleh Bapak Nunu. Bapak Nunu ada? Silakan bisa maju ke depan, Pak. Pak Nunu akan memberikan penghargaan untuk juara ketiga kepada Epa Saumalia. Sekedar informasi sebelum ada informasi berikutnya akan ada sesi foto bersama ya untuk para pemenang. Silakan untuk tim media. Ini ternyata pemenang aslinya sudah ada ya. Jadi nggak apa-apa, langsung foto bersama aja ya Pak ya. Pemenang aslinya sudah ada. Silakan, Pak Ridwan silakan bisa maju ke depan Bapak untuk melakukan sesi foto bersama. Bisa merapat ya Bapak ya, kanan kiri agak merapat ya. Nah, oke, silakan bisa langsung sesi foto saja. Dan informasi juga untuk para pemenang, hadiah yang diberikan adalah sebuah produk dari Eger, juga saldo dana ya. Nanti bisa dicek saja dan nanti akan ada konfirmasi dari panitia. Silakan bisa kembali duduk. Baik, berikutnya Bapak, itulah beberapa karena dalam acara HUT Kabar Priangan ini kita juga menyediakan undian yang memang undian ini adalah undian dari kupon-kupon yang telah termuat di koran Harian Umum Kabar Priangan dengan hadiah-hadiah yang sangat luar biasa, dari mulai barang-barang elektronik sampai dengan sepeda listrik. Jadi nanti akan ada pengocokan atau pengundian yang dilakukan oleh Bapak Direktur Kabar Priangan kepada Bapak Muhammad Ainurdin. Bisa langsung maju ke depan, akan mengundi untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa menjadi orang yang beruntung ya untuk mendapatkan salah satu hadiah yang begitu menarik. Hadiahnya Pak Abu boleh? Ini Bapak boleh pegang satu, Rosma satu. Cek. Untuk yang pertama ya mungkin sepeda listrik. Ini ada 2 sepeda listrik dari Prima Jasa. Silakan Pak Direktur untuk mengocok undian. Siapa kira-kira yang akan menjadi pemenang ya di undian yang diambil oleh Bapak Ainurdin? Jangan dulu dibuka Pak, jangan dulu dibuka Pak. Jangan dulu dibuka. Nanti kita hitung mundur ya Pak. Kita hitung mundur dari 3 sampai 1 ya. Kita lihat
Oke, 1, 2, 3. Siapa Pak? Untuk pemenang sepeda listrik yang pertama, ini nanti bisa panitia ya yang menilainya apakah jawabannya benar atau tidak. Nanti panitia yang melihatnya. Pengirimnya Bapak Haristanto, alamatnya Jalan Wijaya Kusuma nomor 1 Tasik. Jawaban nomor 1 kabarpriangan.com, kabarciamis.com, kabarsingaparna.com. Jawaban yang kedua, nah yang ke satu benar nggak? Betul nggak? Betul. Jadi minimal berarti 3 sebutkan. 3 ya. Ini udah ada 3. Kabarpriangan.com, kabarciamis.com, kabarsingaparna.com. Jawaban pertama berarti betul. Jawaban kedua, tanggal berapa ulang tahun Kabar Priangan? Jawabannya di sini 15 Mei 1999. Ini betul. Jadi jawaban 2 betul. Berarti berhak Menerima 1 unit hadiah 1 unit sepeda listrik. Oke, untuk Ya. Bapak Haris nanti kami sudah catat ya sebagai penerima sepeda listrik untuk pengundian pertama di hadiah sepeda listrik. Alamat Wijaya Kusuma. Oh iya, nanti dicatat aja Pak Diripda. Untuk pengundian kedua akan dilakukan oleh Bapak Kadis, Bu Helma. Pak Kadis mana? Oh, dari Banjar ya. Dari mana, Bu Helma? Dari Bapak Kadis Kominfo. Sumedang. Untuk yang pengundian kedua akan dilakukan oleh Bapak Kadis Sumedang. Silakan bisa langsung maju ke depan. Jadi Bapak Ibu, sekedar informasi sebelum Bapak Kadis mengundi, kupon ini adalah berisi kupon pertanyaan yang telah diisi oleh para peserta ya. Jadi ada 2 pertanyaan Bapak Kadis. Pertama, kapan kabar Priangan lahir? Yang kedua, ada berapa portal kabar Priangan? Nah, jadi siapa yang akan nanti menang ada di tangan Pak Kadis ya, Pak. Silakan Pak. Bisa dikocok saja Pak. Dikocok-kocok saja. Silakan bisa diundi siapa yang berkenan. Ini untuk hadiahnya apa Bu? Sepeda. Kipas angin. Oh, pemenang ini adalah pemenang untuk kipas angin. Tadinya mah jangan dulu dibuka Pak. Kita 3, 2, 1 dulu nggak apa-apa ya. Sama Pak Kadis itu ada mic-nya Pak. Untuk pemenang hadiah kedua, Nama Novi Fitrianti. Alamat Desa Dusun Balokang, RT 044 RW 014 Banjar. Nah, dari Banjar. Oke, dari Banjar ini ya. Untuk pemenang kedua ini dari kipas angin ya. Untuk nanti dari Kabar Priangan akan Jawaban menghubungi nomor 1 tanggal 15 Mei 99 Kabar Priangan. Jawaban nomor 2 Kabar Priangan, Kabar Tasik, Kabar Banjar. Betul ya? Betul. Baik. Berarti untuk pemenang Hadiah kedua oleh dari Pak wilayah Kadis Banjar ya. Banjar aja dibawa. Oke. Hadiahnya dibawa oleh Pak Kadis. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah mengundi untuk undian yang kedua. Berikutnya untuk undian yang ketiga. Undian yang ketiga akan diundi oleh Bapak Kadis Kominfo Banjar ya. Dengan hadiah setrika katanya ya. Ini sangat bermanfaat sekali ya untuk nyetrika di rumah biar tetap rapih ya. Oke, Bapak silahkan. Ini siapa pemenangnya tergantung dari Bapak Kadis ya Pak. Dikocok-kocok ya Pak, dikocok-kocok ya Pak. Silahkan Bapak ya. Pemenangnya untuk hadiah apa tadi? Setrika. Setrika Pak. Bapak Yadi Riyadi. Alamat Jalan Asrama Nyantong 37 Tasikmalaya berarti ya. Jawaban nomor 1 15 Mei 99. Oke, betul. Jawaban kedua Kabar Priangan Tasikmalaya, Singaparna, Ciamis, Garut, Sumedang,
Banjar Pangandaran.com. Wah, salah. Salah, berarti ngambil lagi. Oh, salah katanya ya. Untung. Oke, dikocok-kocok Pak. Masih banyak Pak. Nah, oke, udah keluar. Kira-kira nama siapa Kita coba yang kedua. Agus Setiono, Pos TNI AL Pangandaran. Pangandaran ya, ini yang dapat Jawaban setrika. pertama 15 Mei 99. Betul Oke, ya? bener ya Bapak ya. Jawaban kedua kabar Tasikmalaya, kabar Garut, kabar Singaparna, kabar Ciamis. Betul. Betul. Oke, untuk pemenang di undian ketiga ini, terima kasih Bapak. Untuk pemenang di undian ketiga jatuh kepada wilayah Pangandaran ya, untuk pemenang dari setrika. Oke, untuk undian berikutnya akan diundi oleh pengundi ketiga, yaitu Bapak Kadis Kominfo Ciamis ya. Silakan Bapak bisa langsung ke depan. Untuk Kadis Kominfo Ciamis, mangga Bapak dengan hadiah dispenser ya Pak Abub ya. Dengan hadiah dispenser, mangga Bapak dikocok-kocok Pak ya. Siapa tahu ada yang nyempil di bawah ya Bapak ya. Silakan dikocok-kocok, dikocok-kocok. Ah, dapat Pak. 1 2 3 dulu Pak. Siapa? Boleh Bapak dibacakan? Nama Agus Berry sana sih. Di prank ya. Di prank. Suci Rahayu. Alamat dusun. Siapa Pak? Kebaca gak Bapak? Coba hah? Tekan atas ini ya. Coba. Ini menang tapi tulisannya tulisan doktor ya Bapak ya. Jadi saya harus bacakan dulu. Ini pemenangnya Suci Rahayu ya. Dari dusun apa ini teh? Tengoh. Apa ini? Ada yang bisa bantu? Ciamis, Ciawi. Ini tulisannya bagus sekali Bapak ya, sebentar. Jawabannya di sini kapan kabar perdagangan lahir ya? Di sini tahun 99 ya, 15 Mei 1999, betul. Untuk jawaban yang kedua ini apa? Kabar Tasikmalaya betul, kemudian Pangandaran betul, Ciamis, Garut, Sumedang. Salah diulang Pak. Oke, diulang katanya karena ada yang salah. Silakan Bapak Kadis bisa dikocok-kocok lagi ya. Dikocok-kocok, dikocok-kocok. Ada Pak. Nah, pemenang dispenser ya jatuh kepada Yani Suryani. Ibu Yani Suryani Lewidahu RT 1 RT 4 Tasikmalaya. dari Lewidahu ya. Jawabannya 15 Mei 1999, kabar Tasikmalaya, kabar Singaparna, dan kabar Pangandaran. Betul ya Bapak ya. Oke, untuk pemenang dispenser jatuh kepada Ibu Yani. Terima kasih Bapak Kadis. Itu untuk pemenang dispenser. Masih banyak hadiah yang lainnya. Untuk pengundi berikutnya dari Humas Kabupaten Tasikmalaya. Oh, Humas Kemenag Kabupaten Tasikmalaya. Silakan Bapak atau Ibu bisa langsung maju saja ke depan. Untuk hadiah Eger ya, produk dari Eger. Betul. Silakan Bapak. Mangga Pak. Bisa dikocok-kocok dulu Bapak ya. Barangkali di sini ada yang beruntung nih ya, yang lagi duduk. Oke, silakan Pak Kadis. Ambil 2 katanya Bapak, ambil 2. Ini untuk produk dari Eger ya, pemenang. Iya Bapak, mangga dibacakan saja. Novi Rosmiati. Novi Rosmiati. Dari Jalan Asrama Nyantong 32. Oke, untuk pemenang pertama dibacakan untuk Pak jawaban yang pertama 15 Mei 1999. Betul. Betul ya. Lanjut di jawaban Dan kedua. jawaban yang kedua kabar Priangan. Apa ini? Tasikmalaya, Singaparna, Garut, Sumedang, Banjar, Pangandaran, dan .com. Dianulir. Salah. Oh, dianulir ya. Oke, berikutnya Selanjutnya Bapak. Yadi Riyadi. Jawaban pertama 15 Mei 99. Benar. Jawaban kedua Kabar Priangan, Tasikmalaya. .com ya.
Lepat deh Oh wae. salah ya, mohon maaf ya Bapak Ibu gugur. Lanjut Nyanak Pak, deh. Kak ini Pak Bapak Humas ya, bisa dikocok lagi. Kayaknya ya. Dikocok-kocok. Ah, dapat. Satu lagi. 2 ya. Untuk pemenang pertama Haristanto Haristanto. dari Jalan Wijaya Kusuma, Cikalang. Jawabannya pertama 15 Mei 1999. Jawaban kedua kabarpriangan.com. Kabarsingaparna.com, kabartasikmalaya.com. Betul. Betul. Iya. Oke, itu untuk udah menang. Oh, jadi yang sudah menang itu tidak dapat kesempatan menang Oh, 2 udah. kali ya, Bapak Ibu. Jadi kita anulir. Satu Lanjut, lagi Pak. Weni Rosdiani Weni Rosdiani dari Perum Nyantong. dari Perum Nyantong. Jawaban ya. pertama 15 Mei 1999. Jawaban Betul. kedua kabarpriangan tasikmalaya.com, Singaparna Ciamis Garut.com, Banjar Priangan Banjar dan Pangandaran. Baik, betul, ya. Itu untuk Satu pemenangnya. Oh, satu lagi katanya. Untuk masih produk Eger, Bu. Ini masih produk Eger ya. Silakan Bapak Humas bisa Novi dibacakan. Rosmiati yang tadi ya. Novi Rosmiati katanya. Dari Asrama Nyantong 15 Mei 1999 nomor pertama. Yang kedua Kabar Priangan Tasik Garut Banjar. Salah juga. Salah katanya, kurang beruntung. Dikocok lagi Pak. Jawaban dulu aja deh. Jawaban dulu ya. 15 Mei 1999 Tasikmalaya, Ciamis, Singaparna, Garut, Sumedang, Banjar, Pangandaran. Ini juga salah. Salah. Ini Nggak juga disebutkan ID salah. code-nya. Gagal lagi ya Pak. Silakan diambil. Ini yang tadi ya. Sudah. Gagal lagi ya, dianulir ya. Anulir mana? Jawaban kedua Kabar Priangan, Kabar Ciamis, Kabar Garut. Betul. Jawaban pertamanya 15 Mei yaitu Bapak Ajat Sudrajat dari Lengkong Kaler, Tasikmalaya. Wah, Tasikmalaya. Bapak katanya ada request, boleh gak ngundi lagi katanya. Oh udah katanya cukup aja. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk Oke, untuk pengundi berikutnya yaitu yang tadi menjadi mitra dari Kabar Priangan Award ya untuk Asia Plaza. Silakan untuk Ibu Lucy bisa mengundi untuk siapa yang menjadi pemenang. Untuk sepeda listrik ya. Mangga, ini siapa yang jadi pemenang sepeda listrik tergantung tangan Ibu ya Ibu ya. Bismillah ya. Dikocok-kocok dulu Bu, dikocok-kocok dulu ya. Ya, dikocok-kocok. Ini gimana Ibu nih yang menang nih ya. Harus makasih nanti yang menang sama Bu Lucy, udah dipilihin ya Bu. Ngawirin ya, ngawirin. Belum nemu Bu? Oke, lagi mencari-cari pada yang ada sinyal-sinyal nih ya. Di sebelah mana? Ini sebelah pojok udah diambil belum ada. Mangga Ibu ya, silahkan bisa langsung diambil. Bismillah dulu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Jaenah, alamat Desa Sukasari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Dari Ciamis ya. Jawaban nomor 1, 15 Mei 1999. Jawaban nomor 2, Tribun. Oh, Gimana? Oh diulang katanya Bu ya, diulang. Jawabannya barusan kompetitor. Oke, dikocok-kocok. Dapat ya Bu? Ada yang nyangkut. Rini Rohayati, Kampung Selaatul, Kelurahan Selaawi, Kelurahan Karanganyar. Jawaban nomor 1, 15 Mei 1999.
Jawaban nomor 2, kabar Priangan, kabar Tasikmalaya, kabar Pangandaran, kabar Garut. Oh ya, kurang tepat katanya ya. Oke, dikocok lagi karena memang sepeda listrik ini hadiah utama ya Bu ya. Jadi kayaknya orangnya yang benar-benar tepat gitu ya. Oke, siapa itu? Tati Rahmawati, alamat Dusun Cisaga, Kota RT 0306 Cisaga Ciamis. Jawaban nomor 1, 15 Mei 1999. Jawaban nomor 2, kabar singaparna.com, kabar tasikmalaya.com, kabar priangan.com. Betul ya? Oke, ACC dapat sepeda listrik. Terima kasih Ibu Lucy sudah mengundi untuk sepeda listrik. Oke, tadi kita sudah melihat ya. Kita ini memang ini saya spontan aja bahwa ke depan ini tantangan nggak mudah. Terus bagaimana cara kita mengantisipasinya, yaitu kita harus melakukan inovasi-inovasi. Ini yang dibutuhkan juga bukan hanya kreativitas, tetapi semangat teamwork dari teman-teman yang saya juga harus sampaikan bagaimana teamwork ini Pak Ai antara di PT Berkah itu sendiri, jadi antara kabar Priangan dan kabar Cirebon juga harus tetap solid. Saya mewakili Pikiran Rakyat Group mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 kepada kabar Priangan. Semoga tetap maju, tetap jaya, tetap menjadi terpercaya, dan senantiasa menjadi kebanggaan masyarakat Tasikmalaya. Amin ya robbal amin. Siap. Untuk berikutnya, Bapak tidak sampai di sini ya. Masih ada sesi berikutnya, yaitu sesi hiburan ya. Sesi hiburan dan juga break ya untuk makan, sekaligus untuk para tamu undangan yang hadir bisa menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Berikut juga dengan suguhan hiburan dari ARWT ya, dari Asosiasi RT dan RW ya, kalau nggak salah. Iya, Bapak Haji Adang ya? Iya, untuk ketuanya. Silakan untuk Bapak Ibu bisa menikmati hidangan yang telah kami sediakan dengan menikmati juga suguhan hiburan dari ARWT. Untuk ARWT bisa langsung maju saja ke depan. Kami ucapkan selamat dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah berkenan hadir. Dimohon tidak dulu meninggalkan ruangan dan menikmati sajian makanan dan hidangan yang telah kami sediakan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Silakan bisa menikmati hidangan dan makanan yang telah kami sajikan. Semoga kita bertemu di hari ulang tahun Kabar Priangan di tahun 2026. Semakin aku